Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Palestina. Di manakah letak Palestina? Wilayah Palestina terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan yang saat ini diberi label Israel. Secara teoritis, Palestina mencakup wilayah tepi barat atau West Bank, yaitu wilayah yang membagi antara Israel dan Yordania dengan jalur Gaza, tanah yang berbatasan antara Israel dan Mesir. Siapakah sebenarnya yang berhak atas tanah Palestina? Kenapa Israel bersikeras untuk menguasai tanah Palestina? Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap saudara kita yang ada di Palestina? Lantas apa istimewanya? Kenapa kita harus ikut membela dan peduli terhadap Palestina? Zionis Israel adalah sebagian penganut Yahudi yang terusir tidak diterima di Eropa karena dikenal sangat rasis dan bersikeras ingin mendirikan negara khusus Yahudi. Dan akhirnya mereka bermigrasi ke Palestina. Mereka adalah pendatang yang tidak punya adab, merebut tanah Palestina dari sejengkal demi sejengkal dan terus memperluas kekuasaannya dengan menyiksa, menjajah, dan mengusir rakyat Palestina. Zionis Israel adalah pelanggar HAM internasional. Seluruh kecaman keras yang datang dari berbagai negara tidak mereka hiraukan. Mereka bersikeras untuk menguasai wilayah Palestina karena ingin mendirikan sebuah negara khusus Yahudi dengan keyakinan akan turun Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan Tuhan. Mengapa Zionis Israel begitu ambisius, terobsesi untuk merebut Al-Aqsa? Mereka berkeyakinan bahwa Masjidil Aqsa adalah Temple of Solomon, yaitu haikal atau kuil pertama Yahudi kuno yang dibangun oleh King Solomon atau Nabi Sulaiman dalam Islam, dengan syarat kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu sebagian tanah Palestina. Hingga mereka terus melakukan penggalian terowongan di kompleks Al-Aqsa dengan dalih untuk menemukan tanda-tanda keberadaan sisa-sisa kuil Sulaiman. Meskipun tidak ditemukan sedikit pun bukti atau tanda-tanda sisa kuil Sulaiman hingga detik ini. Jadi, milik siapakah tanah Palestina? Dokumen-dokumen sejarah Palestina dari era Utsmaniyah memuat catatan tentang kota Yerusalem dan menunjukkan bahwa tanah Palestina adalah milik bangsa Palestina. Israel menolak mengakui catatan sejarah ini yang akan memaksa mereka untuk mengakui bahwa negara Israel kini berdiri di tanah milik orang-orang Palestina. Sejak menduduki Palestina 1948 sampai sekarang, Israel selalu berupaya memutus mata rantai sejarah dan mengubah identitas kota Yerusalem. Setiap yang berbau Arab dan Islam selalu berusaha untuk dihilangkan. Mari kita simak sejenak kebiadaban, kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang masih terus terjadi hingga saat ini. Jiwa-jiwa yang terbunuh tiada terhitung lagi. Orang tua kehilangan anak-anaknya, anak-anak kehilangan orang tuanya. Rintihan, tangisan, tak terelakkan lagi. Anak-anak dikurung, disiksa, orang tua pun tak lepas dari kekejaman Zionis Israel. Mereka terus melakukan penyerangan terhadap rakyat Palestina, warga sipil laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Semua tidak luput dari kekejaman mereka. Gedung-gedung hancur luluh lantak, anak-anak belajar
di antara reruntuhan gedung sekolah. Tidak berhenti sampai di situ, rakyat Palestina yang sedang mengerjakan sholat berjamaah pun tak luput dari tembakan mereka hingga syahid. Ketika mengerjakan sholat Jumat, sholat Id, bahkan sholat Tarawih pada Ramadan kemarin, tak sedikit warga Palestina yang syahid karena serangan tembakan Zionis Israel. Mengapa tentara Hamas terus melakukan serangannya kepada Zionis Israel? Tahukah kalian apa yang akan kalian lakukan jika ada sekelompok orang yang akan merampok rumah kita dan mengusir kita dari tempat tinggal kita? Tentu kita tidak akan pernah diam saja. Itulah yang dilakukan oleh tentara Hamas. Tentara Hamas beserta rakyat Palestina sedang mempertahankan hak mereka, tanah air mereka, rumah mereka dari kekejaman penjajah Zionis Israel. Lantas apa istimewanya? Apa alasannya? Mengapa kita harus ikut peduli terhadap Palestina? Karena penjajahan, pelanggaran HAM di muka bumi ini harus dihapuskan. Dan yang lebih penting lagi, karena banyaknya keutamaan dari negeri Palestina. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam sejak diperintahkannya sholat pada malam Isra Mi'raj. Perintah menghadap ke Masjidil Haram dalam sholat baru datang 16 bulan setelah Rasulullah berhijrah. Keutamaan lainnya adalah Masjidil Aqsa, tempat persinggahan Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Merupakan kota agung ketiga dalam Islam. Kota agung pertama adalah Kota Mekah Al-Mukarramah karena ada Masjidil Haram. Kota agung kedua adalah Madinah Al-Munawwarah karena ada Masjid Nabawi. Dan kota agung ketiga adalah Al-Quds karena ada Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak ditekankan bepergian kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Keutamaan berikutnya yaitu Palestina merupakan negerinya para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan Nabi Yahya alaihissalam, serta merupakan tempat lahirnya para ulama, di antaranya Imam Syafi'i. Lantas bagaimana caranya agar kita dapat membantu rakyat Palestina? Mari kita selipkan doa-doa terbaik untuk Palestina. Semoga Allah menjaga Masjidil Aqsa, merahmati rakyat Palestina, memberikan pertolongan dan kemenangan terindah. Amin. Mari kita dukung aksi-aksi gerakan peduli Palestina. Mari bersama-sama kita berikan infak terbaik, donasi terbaik yang bisa kita berikan untuk membantu Palestina.